Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue pada sekali Zero Note Podcast. Kita udah sampai di episode ke 1, 2, 3, 4 ya, episode 4 preview musim 2022. Kita udah masuk NFC West. Kemarin udah bahas AFC North. Nah ini NFC West ada 49ers, Cardinals, Rams, dan Seahawks yang ini kemarin juara bertahan. Rams dan juga ada jagoannya sini, yang jagoin Rams ada Noah di sini dan juga bareng Oka. Kita langsung aja nggak pakai lama mulai ini ya preview, tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, di lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Dan juga buat kalian yang belum join Mega Fans, nah ini yang udah join Mega Fans, thank you udah join. Nah udah bisa nonton video ini, podcast ini maksudnya 2 hari sebelum rilis jadwal biasa. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan sama berita NFL tercepat, nah jadi langsung aja join ke Megafans tuh, di samping tombol subscribe di YouTube ada join, langsung join, cuma 10.000 aja per bulan. Oke? Cuma 10.000 aja dapat 2 hari lebih cepet. Lebih mantep kan? Apalagi nih bulan depan season udah mulai, hari Jumat preseason udah mulai. Jangan sampai ketinggalan berita-berita NFL karena itu cepat banget sih. Nah, karena kalau udah ini, kalau ketinggalan satu, ketinggalan semuanya deh. Parah, bener. Parah. Ya kan, jadi udah, itu kalau gitu nggak pakai lama, langsung join Mega Fans aja. Jadi kita langsung aja mulai preview NFC West. Tapi sebelumnya, tadi nih sebelum kita rekaman, ada breaking news. Ini baru banget breaking news lagi dibahas nih di berita-berita NFL ya, di ESPN, di NFL Network, dimanapun semua berita-berita NFL lagi bahas ini. Nih, gue langsung kasih lihat ya. Nih, tadi kita baru post. Nih. Breaking news, Deshaun Watson resmi dihukum 6 pertandingan karena kasus pelecehan seksual. Dan perlu gue ingat lagi, ini yang kasih hukuman bukan NFL ya. Ini yang kasih hukuman adalah nama hakimnya Sue L. Robinson. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya dia disciplinary officer. Nah, ini gimana nih reaksinya? Buat Oka dulu. Oke. Gue agak complicated ya karena karena itu mantan QB dari Texans juga. But on objective side sih gue melihatnya ya hukuman ini bisa dibilang ringan ya. Karena walaupun secara kasus kan kalau nggak salah itu pasti allegations, tapi based on historinya untuk kasus-kasus kayak gini itu minimal bisa setahun sanksinya. Tapi ya ini masih dalam tahap investigasi juga sih. Ini belum benar-benar ketok palu hasil putusannya juga. So masih harus dilihat lagi sih ini apakah ada temuan-temuan lain yang bisa didapat. Tapi overall sih menurut gue mungkin agak terbilang ringan ya. Ini gue bukan pakar hukum atau gimana ya. Iya. Jadi nanti ya kalau misalkan ada yang mau punya opini atau komentar sendiri-sendiri terkait kasus ini silakan aja. Tapi I think it's still pretty light untuk hukuman dari Deshaun Watson ini. Okay. Ya tapi hukuman yang lebih berat dari Deshaun Watson ini adalah hukuman untuk Cleveland Browns karena mereka kehilangan 3 first round picks. Kan tapi masih tetap yang menang Texans ya, dapat 3 round picks ya. Texans gain huge W season ini. Oke, nah, gimana reaksi lu, Nu? Tapi ini bukan hukuman resmi NFL ya. Yeah. Ini masih dari hakimnya loh. Karena NFL masih punya 3 hari buat pengajuan banding. Gimana kalau reaksi lu? Well, sebagai kacamata fans awam lah ya, yang tidak terlalu mengerti tentang hukum di Amerika khususnya, harusnya hukumannya itu bisa lebih dari hanya sekedar 6 pertandingan sih menurut gue. Karena ini udah evidence-nya udah terbukti gitu. Ya, Deshaun Watson melakukan sexual abuse gitu, dan itu udah cukup jelas juga. Dan biasanya kan hukumannya kalau di US itu, ini yang gue tahu ya, itu biasanya cukup strict juga, cukup keras juga lah terkait hukuman yang ada. Itu tidak hanya di American football aja, di olahraga lain yang gue tahu pun juga mungkin hukumannya juga cukup berat gitu. Cuman agak, kalau dari gue pribadi sih agak aneh aja sih kalau cuma
disanctionnya cuma 6 pertandingan karena in my opinion it should be more, seharusnya bisa lebih ya. Dan kalau buat dari kacamata NFL-nya sendiri ya ini jelas-jelas lose banget sih buat Browns. Dan balik lagi gue tuh dari awal gue tuh heran kenapa kok Browns tuh dengan sangat percaya diri trading Deshaun Watson dan ngebayar dia fully guaranteed sekitar 200 juta dan dia tuh belum tentu bakal main di musim ini karena permasalahan ini. Dan ya udah sih ya gue sih kalau melihat dari performa prediksi Browns-nya ya good luck playoff lah. Karena gue yang nggak yakin sih dengan QB situation mereka sekarang. Oke. Nah, ini kalau misalnya ajuan banding dari NFL nggak dikabulin atau nggak dikabulin kan berarti kan udah fix 6 pertandingan. Jadi match yang bakal tanpa Watson, Browns itu 6 match awal di week 1 lawan Panthers, week 2 lawan Jets, week 3 lawan Steelers, week 4 lawan Falcons, week 5 lawan Chargers, sama week 6 lawan Patriots. Kira-kira tanpa Watson ini rekornya berapa nih Browns buat 6 game awal? Buat lo dulu, Kak. Tadi tuh ada Panthers, Jets, Steelers, Falcons, Chargers, Patriots. Objectively gue melihat tiga tim yang bisa beri kekalahan buat Browns. Ada Steelers, ada Chargers, dan juga ada Patriots. Patriots mungkin ya lebih toss up, lebih 50-50 sih. Tapi untuk kayak Panthers, Jets, Falcons itu lebih mudah dibandingkan 3 tim yang tadi gue sebut. So, prediksi gue untuk rekor mereka selama tidak ada Watson between 3-3 atau 2-4. Karena 2-4 ya. Walaupun mereka tetap run first offense, tapi mereka butuh QB yang stable buat mengontrol tempo offense mereka. So, it's still gonna be a huge loss. Gue mungkin leaning ke 2-4 ya. 2-4 ya. Kalau nggak salah replacement-nya itu kan Jacoby Brissett ya dari Colts. Yeah. Jadi gue akan pede bilang itu 2-4. Oke. Terakhir kira-kira prediksi lu berapa nih? 6 game tanpa Watson, Browns berapa rekornya? Ya gue sih langsung straight aja lah 1-5 sih. 1-5. Ya untuk Jets mungkin masih bisa dikonsider untuk menang lah karena defense mereka sejauh ini belum terlalu improve walaupun ya mereka drafting Sauce Gardner ataupun segala macam, cuman it's not improve a lot gitu. Cuman kalau dilihat dari kayak Falcons, walaupun Falcons mungkin QB-nya sekarang ya Marcus Mariota lah, cuman mereka punya dua weapon yang masih muda banget. Drake London sama Kyle Pitts itu gue yakin bakal jadi bulan-bulanan secondary-nya Browns gitu. Dan ya Panthers lah ini jelas revenge-nya Baker Mayfield nih. Ini udah gua nih. Waktunya gue balas dendam nih. Baker atau Darnold? Gue sih yakin Baker sih karena ini ya di luar pembahasan Darnold menurut gue udah tamat sih karirnya, udah forever being back up aja lah udah menurut gue. Oke. Berarti gitu ya pembahasan berita-berita yang terbaru di NFL. Nah, langsung aja kita masuk ke NFC West ini. Dan tadi gue udah bilang ya 49ers, Cardinals, Rams, dan Seahawks. Langsung aja kita masuk ke tim pertama. Nah, ini tim jago Denua yang juara Super Bowl 55 kemarin. Rams kemarin dapat ini ya, nih yang gue kasih lihat fotonya, Allen Robinson ya. Yep. Wow. Iya, tapi OBJ masih free agent ya, belum tahu Bapak beneran mau di extend mau lanjut di Rams apa enggak nih. Nah. Tapi menurut lu nih dengan kedatangannya Allen Robinson kan dulu pas di Bears kan jadi WR1 walaupun ya lu tau lah di Bears gitulah ya. Justin Fields. Nah, kalau menurut lu nih
apakah ini nih yang di sebelah kirinya Stafford nih yang kemarin menang Offensive Player of the Year nih, Cooper Cup tetap jadi WR1-nya Stafford gak? No. Kalau jadi WR1 simply yes, karena chemistry mereka di tahun lalu udah terbukti ngebawa Rams melangkah jauh to the promised land di Super Bowl 56 gitu. Dan dengan editionnya Allen Robinson emang itu bakal menambah deep-nya offense di Rams, karena dengan adanya Robinson variasi offense-nya itu akan semakin nambah gitu. Apalagi kan ini bakal menjadi tahun kedua lah, tahun keduanya Stafford sama Cooper Cup, masih bakal banyak yang variasi offense yang bakal dilakuin sama McVay, karena sejak Stafford masuk pattern offense-nya Rams udah mulai berubah. Yang biasanya dulu kan itu heavy running game kan. Ya. Dari sebelum datangnya Stafford itu biasanya sangat-sangat rely itu heavy running game dan running back by committee gitu. Sejak Stafford masuk, skemanya berubah gitu. Jadi sangat-sangat rely itu short and medium passing. Nah, dengan datangnya Allen Robinson itu akan menambah lagi variasi dengan deep route running. Karena seperti yang udah kita tahu, Allen Robinson cukup bagus untuk melakukan deep route dan itu akan semakin menambah lagi variasi offense yang defense lawan tuh bakal susah nebaknya ini bakal mainnya kayak gimana. Walaupun hanya mungkin dari sekadar formasi gitu ya, bisa jadi ketika formasinya gun mainnya begini, tapi ternyata route running yang keluar itu bisa jadi berbeda. Nah itu yang bakal gua sangat menunggu, karena bakal nambah lagi variasi serangannya. Dan tapi kalau misalnya tadi udah sebut OBJ ya, misalkan OBJ balik lagi itu bakal sangat-sangat ngebantu banget, bakal ya WR-nya tuh bakal makin bagus lagi gitu secara corps. Cuman sebenarnya kalau misalnya kalau memang OBJ nggak balik ke Rams, sebenarnya cukup tipis menurut gua WR-nya, karena Van Jefferson ketika di playoff kemarin itu nggak mainnya kurang bagus lah menurut gua. Walaupun secara in regular season Van Jefferson tuh really helpful banget selama buat offense. Cuman when the playoff matters gitu, ketika dibutuhin tuh Van Jefferson tuh nggak step up menurut gua. Dan makanya ketika misalnya nanti OBJ datang balik lagi, itu bakal boosting banget sih, bakal boost up the offense. Dan Rams tuh memang dari 5 tahun terakhir lah, dari tahun 2018-17 memang selalu menjadi kandidat untuk juara Super Bowl, dan tahun ini itu bakal menjadi Super Bowl favorite lagi menurut gua, karena ya technically squadnya masih dalam tanda kutip win now mode ya, masih win now mode semua gitu. Apalagi secara di defense juga ngambil Bobby Wagner di free agency. Udah jelas-jelas. Wow. Ya kan dengan nama Bobby Wagner aja udah mengerikan gitu. Selama di Seahawks tuh udah berapa kali dia dapat Pro Bowl, berapa kali dia dapat All Pro. Dan itu udah nambel kekurangan Rams di defense di tahun lalu, yaitu di bagian linebacker. Dan memang concern gue sedikit sih sebenarnya, concern gue tuh di offensive line-nya menurut gue, karena Andrew Whitworth baru pensiun, otomatis yang gantiin posisi dia gitu tahun ini rookie Logan Burst itu menurut gue agak risky karena dia masih rookie. Cuman so far sih gue tidak ada masalah sih dengan Rams squadnya di musim ini gitu. Mungkin dengan nambahnya Cam Akers bakal tahun kemarin Cam Akers cedera gitu, jadi mainnya running back by committee. Nah tadi yang udah gue bilang di awal, sekarang Cam Akers sehat, variasi offense-nya bakal nambah lagi. Mungkin kalau misalnya nanti ketebak nih, ini bakal main passing game, ternyata taunya mainnya running game. Nah itu keep defending guessing itu yang menurut gue bakal seru di musim ini sih buat Rams. Oke. Oh ya, tadi sorry gue ralat. Rams juara Super Bowl 56. Maaf ya. Nah, Kak. Yes. Ini defense-nya ya lu tau lah ya, Aaron Donald. Ya. Gila nih orang ya. Gila, perlu dibahas lagi lah, itu udah terlalu jago. Gila sih. Emang nih orang stop 2 orang pun juga nggak bisa.
Terus apalagi pas yang training camp itu dia latihan orang loh. Iya, nyekek anjir, kayak gini, buset dah nih. Donald mau ngapain OL lawan? Nah, tapi menurut tuh ini kan kemarin kan Donald sempat bilang dia pengen pensiun atau apa, ternyata kan enggak kan, batal karena kontraknya dilanjutin kan. Yes. Nah, terus juga kemarin Donald sempat bilang kemanapun McVay pergi dia nurut gitu. Terus katanya kalau misalnya McVay lanjut di Rams dia tetap lanjut, kalau McVay berhenti dia berhenti gitu. Tapi menurut lu musim ini apakah Aaron Donald tetap jadi monster apa gimana nih? Jawaban itu sih gampang aja ya, ya pasti. Karena sekarang itu Aaron Donald umurnya sekarang Udah 30-an ya? 32. Dan kemarin kan juga sempat ada isu-isu bahwa dia untuk pensiun ya. Cuman ya itu pada akhirnya nggak kejadian. Dan dia juga dapat extension juga kan. Dan ya kalau misalkan kualitas, gue nggak ngelihat Aaron Donald bakal drop performance-nya selama 3-4 tahun sih. Dia itu, I think it is one of the most athletically gifted defensive linemen in this century. Karena ya dari dia di draft sampai sekarang pun orang udah tahu seberapa kuat, seberapa cepatnya dia. Jadi don't expect anything less from one of the best defensive player in our generations. Jadi still DPOY candidate of the year. Masih DPOY kandidat ya? Iyalah pasti lah. Pasti ya. Jalen Ramsey ini gimana tuh? Jalen Ramsey apakah ini Aaron Donald nih, gue lupa fotonya nih. Nah nih. Udah bisa ring me ya kan? Iya. Nah, ini Jalen Ramsey gimana menurut lo? Apakah masih bisa ngantongin lawannya, ngunci lawannya? Dibandingkan Aaron Donald sih, Jalen Ramsey kan masih lebih muda ya. Kayaknya sekitar masih 27-28. Jadi ya still have a very good prime years ahead of him sih. Dia masih ada at least 4-5 tahun. Dan gue yakin LA Rams itu nggak pernah nyesel untuk ngasih 2 first round picks ke Jaguar buat dapetin Jalen Ramsey. Tidak menyesal. Tidak akan menyesal. Ya toh Jaguar juga nggak bisa ngedraft, jadi ya udah biarin. Iya makanya. Aduh. Tapi ya Jalen Ramsey, Aaron Donald, dan Bobby Wagner. Mungkin satu kalimat yang bisa gue simpulin buat LA Rams secara keseluruhan adalah mereka it is too talented to fail. Jadi intinya mereka tuh kayak kalau misalkan di baseball ada Los Angeles Dodgers, mereka juga tim bertabur bintang, banyak All-Star, di mereka ada beberapa MVP juga. LA Rams juga hampir sama, ya semuanya itu ya pemain-pemain yang established semua. Jadi mereka ini selalu akan jadi favorit setiap tahun untuk jadi Super Bowl champion. Oke, next kita ke ini 49ers. Jadi kemarin itu Jimmy Garoppolo udah diizinin buat cari trade ya kan, cari trade ke tim lain. Dan Kyle Shanahan, head coach-nya udah bilang 49ers sekarang timnya Trey Lance. Kak, menurut tuh Trey Lance udah siap belum jadi QB1-nya 49ers? Trey Lance tuh sempat main beberapa game ya. Beberapa game dia main. Gara-gara Jimmy G juga sempat cedera. Dan overall sih secara rookie season dia nggak begitu biasa aja. Masih dalam proses adjustment terhadap environment-nya NFL yang lebih cepat dibandingkan di college. Tapi ada alasan kenapa mereka ngasih 3 first round picks ke Miami untuk naik ke nomor 3 dan draft Trey Lance. Dia itu punya tangibles yang luar biasa, yang upside-nya tuh luar biasa loh. Jadi dia secara arm power juga masih punya, dan dia juga luar biasa mobile. But
I still see Trey Lance akan ada perlu proses adjustment lagi di musim ini ya. Karena ini akan jadi musim full pertamanya dia jadi starter. Not everyone gonna be Patrick Mahomes, di mana satu musim pertamanya dia Patrick Mahomes langsung jadi MVP. Jadi Trey Lance akan banyak dapat ujian, terutama di divisinya dia yang luar biasa ketat ini di NFC West. Dia akan lawan Super Bowl champion, dia akan lawan tim yang kemarin juga playoff, ada Arizona Cardinals, dan at least dia akan dapat 2 free win lawan Seattle Seahawks. But it's still gonna be a trial by fire buat Trey Lance. Jadi let's see. Oke. Nah, kemarin persis ya. Ini WR tahun 2019 kecuali Diontae Johnson belum dapat udah dapat gaji ya. Iya. Nah, kemarin Deebo Samuel dapat kontrak yang menurut gue kontraknya rada-rada mirip ya sebenarnya sama DK Metcalf ya, cuman beda guaranteed money cuma beda 100.000. Nah, ini Deebo abis dapat duit baru, apakah performanya lebih bagus apa ternyata jeblok nih karena QB-nya bukan Jimmy G lagi tapi sekarang Trey Lance? Ya kalau dibilang apakah bakal lebih baik atau enggak setelah dapat duit sih, secara logika harusnya iya ya, karena ini baru digaji, baru dapat gaji gede lagi gitu ya, akhirnya baru diperpanjang kontraknya sih ya. Secara logika mah harusnya bisa lebih baik lah, apalagi dengan sekarang dengan Trey Lance yang jauh lebih baik lah secara ability, upside-nya jauh lebih tinggi dengan Trey Lance. Walaupun sebenarnya Deebo Samuel tuh menurut gue masih akan dipakai kurang lebih kayak tahun lalu, yang bisa jadi wide receiver, bisa jadi running back, multifunction. Menurut gue bakal masih tetap seperti itu karena balik lagi kalau Shanahan sangat-sangat heavy running back, sangat-sangat running scheme-nya benar-benar lari dulu baru lempar gitu. Dan yang juga cukup mengherankan sebenarnya bukan dari kontraknya Deebo Samuel menurut gue. Yang ini menurut gue lebih membuat gue pribadi tanda tanya, mereka drafting Tyrion Davis Price di round ke-4 kalau nggak salah. Dan posisinya tuh running back. Yang gue bingung, mereka kan udah punya banyak running back ya. Mereka udah punya Elijah Mitchell, terus mereka udah punya Trey Sermon, terus mereka drafting rookie lagi Tyrion Davis Price. Ya itu sebenarnya gue agak sedikit mempertanyakan. Cuman di awal gue mempertanyakan itu, cuman ketika gue melihat oh ya ternyata 49ers mainnya begini gitu, yang sangat-sangat lari. Jadi gue masih sedikit memaklumi dengan offense mereka yang dia tahun ini tidak punya satu running back yang bakal komit sih menurut gue ya. Ini mereka akan selalu bermain running back by committee, bukan selalu ganti-ganti. Dan buat lu semua yang main fantasi, ya jangan pilih running back dari Niners sih kalau saran gue, karena ya bakal RBC gitu. Jadi kalau Samuel sih secara produksi angka menurut gue bakal lebih gede, karena Trey Lance lebih bisa untuk melakukan lempar-lemparan yang ajaib walaupun dia bukan Mahomes. Cuman it's possibly dia bakal mencoba untuk main ya deep inilah, lempar-lemparan yang jauh gitu. Dan dari WR yang mereka punya itu sebenarnya itu sangat-sangat capable buat Niners untuk melakukan offense kayak gitu, yang lempar jauh, karena capable. Dan Ayuk dan Samuel menurut gue memang sangat capable untuk melakukan hal itu. Jadi walaupun tetap bakal heavy running game, cuman sesekali mereka akan mencoba memainkan ya skema offensive pass yang jauh, dan itu yang tidak bisa dilakukan ketika mereka sama Jimmy Garoppolo, karena sangat limited banget ability-nya Garoppolo, karena Garoppolo nggak bisa lempar jauh. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan mungkin gue akan nambahin lagi dia untuk Trey Lance ini menurut gue adalah pick-nya Kyle Shanahan banget, karena Kyle Shanahan loves a QB yang mobile. Dan perlu diingat lagi bahwa Kyle Shanahan itu dulu sebelum dia jadi head coach dari 49ers, dia pernah jadi offensive coordinator buat Washington
quote-unquote Redskins. Iya, betul. Atau Commanders atau whatever. Dan dia adalah yang nge-coach Robert Griffin III atau RG3. Dan itu RG3 yang ketika itu lagi prime-prime-nya. Dan RG3 dan juga Trey Lance ini punya banyak kesamaan. Mirip banget. Mobile, great arm power, sama salah satu yang bisa dibilang top prospect juga pas lagi draft. So, mungkin gue akan melihat Kyle Shanahan bakal banyak utilize Trey Lance sama kayak dia utilize RG3 pas dia jadi offensive coordinator. Jadi ya expect great things lah kalau misalkan beneran dia jadi RG3 pas 2012. Oke. Karena ya benar ya, Pak. Jangan pun QB yang mobile. Kalau Shanahan kalau lihat dari play call-nya aja, 49ers kebanyakan run play ya. Apalagi nih Debo nih dibilangnya nih jadi WRB. White running back. Iya, White back. WRB, ya kan? Banyak diutilisasi jadikan. Iya, jadi ya dengan Trey Lance jadi starter QB nih, ya kita lihat ya apakah Debo udah mulai dikurang-kurangin jadi running back atau ternyata masih sama lagi ya. Oke. Next kita ke Cardinals. Nah ini nih Kyler Murray. Kita bahas ini ya, kita bahas ada dulu, satu berita yang sangat lucu kemarin. Ya, kita belajar dulu sekarang. Apa? Belajar. Okay. Kita belajar. Nah, jadi Kyler Murray itu kan kemarin dapat kontrak baru yang bikin dia jadi pemain second termahal kedua abis Rodgers ya. Tapi tiba-tiba Cardinals bikin klausul ke Kyler Murray. Itu namanya klausulnya tanda kutip independent study. Jadi intinya Kyler Murray harus belajar sebanyak 4 jam per minggu. Nah, terus Kyler Murray ditanya katanya itu sangat disrespect, gak hormat sama kerja keras dia sama jadi QB Cardinals. Dan akhirnya Cardinals menghapus klausul itu. Waduh. Tapi gimana nih kalau ini ya, abis bahas kontrak baru tadi, kalau menurut lu nih, ini Murray kontrak baru, ini kebiasaan di second half-nya yang suka jeblok bakal hilang apa enggak? Apa tetap sama aja? Well, first of all, dengan klausul yang tadi ya, gue mau ngomongin sedikit tentang klausul. Boleh. Itu dengan Cardinals memasukkan klausul yang disuruh belajar itu membuat gue semakin menjustifikasi kalau Murray itu nggak pernah nonton after film. Mungkin menurut gue, karena based on what they did in the playoff gitu, yang mainnya sangat-sangat jelek banget di waktu lawan Rams. Iya. Entah kenapa dia tidak belajar dari kesalahan dia di first half, second half tuh tidak ada improvement. Karena kan harusnya sebagai quarterback gitu, harusnya belajar dari kesalahan yang udah dilakuin gitu dong. Apalagi waktu itu lawannya Rams, yang defense-nya sangat-sangat mengerikan. Harusnya belajar dong. Tapi ini tuh semakin ngebuat, ini sebagai pandangan gue pribadi, ini semakin menjustifikasi kalau mereka itu orangnya malas. Malas di sini bukan malas untuk latihan ya. I mean, ketika game study, ketika learning from his mistake, dia tuh kayak nggak mau gitu, kayak merasa, oh gue udah jago, gue udah dengan kekurangan gue yang badannya kecil tapi bisa stay in the NFL for around 4 years, itu udah prestasi yang wah banget gitu kan. Tapi kalau dengan kayak gitu sih, kayak gue tuh kayak jadi nggak yakin dengan drama Kyler Murray ini, karena satu, DeAndre Hopkins disuspend selama 6 pertandingan nanti ya. Jadi otomatis ya bakal rely on Marquise Brown itu, dan menurut gue Marquise Brown ini mungkin bakal ngebuka offense yang sangat-sangat vertikal gitu. Apalagi kan menurut gue fitnya Marquise Brown dengan Kyler Murray itu jauh lebih baik ketimbang Marquise Brown sama Lamar Jackson. Iya. Nah kan kalau di Ravens, Brown itu jarang banget, bukan jarang sih, nggak terlalu sering kepake sebenarnya, karena ya mereka punya Mark Andrews gitu. Jadi kalau misalnya lempar-lempar jauh nggak kepake. Cuman dengan Marquise Brown dan juga Zach Ertz, offense sebenarnya bagus banget sih. Maksudnya
on the paper itu bisa lah untuk ngalahin Seahawks 2 kali sih menurut gue. Cuman untuk Niners sama Rams ya mungkin 1 bisa gitu. Tapi the whole drama in Kyler Murray itu menurut gue cukup mengganggu Cardinals as a whole sih. Itu jadi ya kayak gimana ya, gue juga melihatnya ya Kyler Murray jangan-jangan emang bener-bener males gitu loh. Walaupun ini baru prejudice aja, cuman dengan akhirnya apa namanya Cardinals ngapus klausulnya itu kayak semakin ada pembenaran kalau memang Kyler Murray itu males gitu. Oke. Nah, Kak, Yes. ini kan selain Kyler Murray ya, kemarin itu ada pemain yang baru gabung dari Steelers. Tiba-tiba mainnya gila ini. Dan jadi fantasy darling ya, James Conner nih. Nah, James Conner kemarin total touchdown-nya 18 loh. 15 rushing touchdown sama 3 receiving touchdown. Gue aja kaget, biasanya kan dia cederaan ya tiba-tiba. Itu cuma 5 yard 10 yard doang itu. Iya, tapi buat fantasy poinnya tinggi. Jelas. Nah, nggak peduli berapa yard. yang penting touchdown. 6 poin ya kan? 6 poin. Nah, sesuai dengan nomor jersey itu 6. Nah, kalau menurut lo nih Kak, nih James Conner ya kan kalau kita lihat kan kemarin kan emang di Andre Hopkins kan ini ya cederanya lumayan banyak ya. Yes. Jadi kan ya sebenarnya agak diganti dikit sama James Conner, tapi menurut lo musim ini James Conner bakalan ngulangin performa kerennya musim kemarin nggak? Bakal susah untuk nge-replicate performance-nya musim lalu ya karena 18 touchdown itu juga nggak sedikit jumlahnya. Tapi secara utilization-nya dia pasti akan terus dipakai untuk kayak musim lalu untuk goal line running back. Ya. Dan dengan baliknya Chase Edmonds juga sih harusnya dia akan dapat lebih sedikit carries ya. Jadi akan bagi-bagi antara Chase Edmonds dan juga James Conner. Dan jangan lupa Kyler Murray ini juga mobile quarterback. Ya, mobile quarterback. Jadi akan lebih sedikit buat dia untuk dapat kesempatan dan masuk ke goal line lagi. Kecuali kalau emang offense-nya ya stuck di goal line, ya itu adalah zonanya James Conner buat masuk. Itu dia. Jadi overall gue nggak akan lihat dia bisa replicate performance kayak musim lalu sih, just because of that reason. Oke. Nah terakhir nih tim yang ditinggalin sama ini ya QB yang bawa juara Seahawks pertama kali ya, Russell Wilson. Seahawks. Nah nih QB-nya kan ada Geno Smith sama Drew Lock. Nah menurut lu nih Kak, siapa yang bakal jadi QB1-nya nih buat musim ini? Karena kan ya pasti musim depan bakalan ambil QB ya. Pasti, ditambah talent QB tahun depan kan banyak yang bagus ya. Kayak CJ Stroud sama Bryce Young gitu kan. Yep. Nah, tapi kalau buat musim ini siapa QB1-nya? Gue jujur gak begitu merhatiin training camp-nya dari Seahawks ya. Jadi berita mereka juga gak begitu banyak keluar. Jadi masih lumayan misteri sih siapa yang bakal jadi QB1-nya. Based on karena lebih banyak pengalaman di Seahawks, mungkin mereka akan start dengan Geno Smith. Tapi ketika Geno Smith udah mulai goyah, udah mulai buruk penampilannya, Drew Lock bisa masuk. Will it be resulting in a W? Maybe not. Tapi ini adalah tim yang dalam masa transisi ya. Ya, walaupun dalam sebagian besar benak dari para 12 itu Seahawks tidak boleh rebuild. Soalnya gue lihat banyak fans Seahawks yang langsung crying foul gitu, langsung nangis aja. Aduh, gak mau rebuild lagi. Gue gak mau kayak masa jahiliyah sebelum Pete Carroll datang, sebelum Richard Sherman datang atau Russell Wilson datang. Gue maunya menang terus. Well, football is not like that, man. Jadi ya ini akan jadi masa yang bisa dibilang interesting buat mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka udah nggak ada LOB, udah nggak ada Russell Wilson, udah nggak ada Beast Mode. Jadi semua
era-era kejayaan mereka tuh udah hilang. Dan ini adalah era baru buat Pete Carroll, dan dia coba untuk bikin tim baru dari yang mereka punya saat ini. Ditambah lagi mereka musim depan juga akan dapat banyak draft picks juga. Jadi ya musim ini lebih kepada adjustment untuk pemain-pemain yang bisa dibilang minim pengalaman. Jadi ya don't expect many much from them. Oke. Nah, terakhir ini apa sangkatannya Dibo kemarin juga dapat kontrak nih, DK Metcalf. Nah, DK Metcalf abis dapat kontrak kan, kita tahu kan di WR Seahawks juga ada Tyler Lockett ya. Yes. Tapi kan kita kalau ngelihat DK Metcalf sama Tyler Lockett kayak masih bingung nih siapa ya WR satunya ya kan. Karena kan emang statsnya rada-rada mirip dikit gitu kan. Ya agak jauh tapi ya masih agak-agak jauhnya tuh nggak jauh banget gitu. Nah menurut lu abis DK Metcalf dapat dapat kontrak baru, fix nggak jadi WR satunya ya siapapun lah QB1-nya Seahawks gitu. Kalau menurut lu udah fix belum nih Metcalf WR 1? Well, kalau dari kita kalau membandingin antara Metcalf sama Lockett ya, menurut gue sih yang paling jelas jadi WR1 ya udah jelas Metcalf gitu, karena he's athletic, he's tall, he's big, bisa diandelin di berbagai macam situasi, entah itu short route, medium route, hingga deep route. Walaupun mungkin kalau untuk kayak medium atau deep route, mungkin Ina itu cuma bisa kayak one dimensional aja gitu. Kalau khususnya untuk di deep route, yang mungkin dia cuma bisa lari lurus aja. Itu karena ya memang karena kenapa dia cuma bisa lari lurus, karena memang dari faktor badan yang gede juga. Jadi itu nggak terlalu movement itu nggak terlalu fleksibel untuk kalau misalnya untuk rute-rute yang belok-belok sana sini gitu, itu Metcalf kurang capable untuk melakukan itu. Cuman kalau misalnya untuk short route dan medium, Metcalf bisa diandelin banget. Dan ketika Metcalf diplot sebagai medium router gitu, ada Tyler Lockett yang bisa lari jauh. Ini sebenarnya kalau dari WR-nya aja, ini tuh capable untuk menang sebenarnya. Dari WR-nya doang, itu Seahawks. Gue ulangin lagi nih, WR-nya doang, Seahawks tuh capable buat menang sebenarnya. Cuman balik lagi, QB-nya nggak jelas. Nah itu. Karena ya maksudnya kita lihat di beberapa tahun 2 tahun terakhir lah dengan Russell Wilson yang dengan OL yang sehancur itu masih bisa menang gitu, masih bisa lolos playoff gitu. Memang kalau di musim lalu memang udah ke expose aja sih gitu. Dan Wilson kalau nggak salah juga sempat cedera juga kan, dan itu yang bikin the whole situation in Seahawks jadi berantakan. Dan itu yang semakin ngebuat kalau misalnya dengan QB yang bagus, ini offense bisa bagus juga sebenarnya. Karena di OL mereka juga drafting cukup banyak kemarin rookie, dan technically di musim lalu ada rookie yang bagus juga jadi OL gitu. Aduh gue lupa lagi namanya siapa gitu. Damien Lewis. Nah iya, Damien Lewis. Dan itu juga salah satu yang cukup menaikkan performance OL-nya Seahawks di musim lalu. Dan secara defense, walaupun ya kayak nama Bobby Wagner udah hilang gitu, kayak the big names is already gone, masa-masa kejayaan LOB atau apalah udah nggak ada gitu. Cuman mereka masih ada Jamal Adams, masih ada Quandre Diggs. Kita hampir lupa kalau sebenarnya Jamal Adams masih ada di sana gitu. Iya, tapi kemarin beritanya ini Jamal Adams cedera parah. Tuh, no timetable return gitu ya, Wat. No timetable return. Jadi agak disayangin juga gitu. Cuman sebenarnya kalau dilihat dari roster as a whole, dibilang untuk bisa dapat winning season, jujur gue nggak bisa gitu, karena ya balik lagi quarterback mereka sebenarnya the key di situationnya sebenarnya memang di quarterback doang sih menurut gue. Karena Geno Smith and Drew Lock bukan tidak benar-benar capable untuk being a franchise quarterback. Kalau Geno Smith iya, cuman Drew Lock ini masih question mark. Kalau misalkan dia bisa main bagus di musim ini, bisa jadi tahun depan mereka tidak cari quarterback, bisa jadi gitu. Tapi dengan
apa yang mereka miliki saat ini gitu. Entah kenapa ya fans-fans Seahawks tuh pada naif sih menurut gue, karena dengan tim mereka yang biasa-biasa aja kok mereka masih berharap untuk menang gitu loh di musim ini. Itu yang kadang gue bingung gitu loh. Kok optimis banget gitu, bisa ngalahin Rams, bisa ngalahin 49ers, bisa ngalahin Cardinals. Main quarterback lo aja gak jelas gitu. Lu mengharap menang. Jadi ya jangan banyak menang sih sebenarnya buat Seahawks menurut gue. Itu burung burung laut itu tenggelam tuh di laut ntar musim ini. Nah, terakhir deh. Berarti ini ya fix musim depan nih Seahawks bakalan cari QB ya. Berarti ini Seahawks di draft tahun 2023 bahkan top 5 nih. Gitu nggak Kak? Kalau prediksi lo? Top 5 possibly ada. Karena mungkin beberapa tim yang bisa dibilang kandidat buat top 5 juga kan kayak Falcons, Panthers, Jaguars, maybe. Jaguars siapa ya? Ya maybe Jets kalau misalkan things didn't work out lagi. Jadi peluang mereka untuk masuk top 5 pun juga lumayan gede ya, dengan divisi yang kuat, schedule yang juga lumayan berat, dan tim yang bisa dibilang lagi masa transisi lah. So, ya walaupun mereka nggak dapet top 5 dan mungkin ada di lebih ke top 10, tapi mereka masih punya pick dari Broncos, dari trade-nya Russell Wilson. Trade Russ ya. Ya, yang bisa mereka pakai buat trade up. Jadi, seburuk apapun performa mereka atau justru semediocre apapun performa mereka musim depan, itu mereka pasti akan target untuk coba cari quarterback di musim depan. Oke. CJ Stroud atau Bryce Young? Nah, we'll see. Kita lihat ya di college college season musim ini ya. Ini emang nih gue FYI dikit ya. Emang sebenarnya kita kan kita emang fokusnya NFL, tapi sebenarnya tuh college football juga seru. Nah, yang agak susah ini college football nontonnya di mana ya. Nah, makanya kita sebenarnya juga belum tahu infonya college football nonton di mana, karena kalau NFL kan kita masih nunggu yang itu ya, yang dari yang biasa nayangin di Indonesia kan. Nah, tapi yang udah confirm itu NFL Game Pass preseason gratis semuanya. Gokil. Nice. Preseason gratis semuanya. Ya regular season bayar lah, iyalah otomatis. Nah, jadi kalau Game Pass gampang, daftarnya langsung aja ke website Game Pass, langsung sign up aja ya. Oke, nah nanti yang buat regular season kita kabarin apakah Mola masih nayangin apa enggak. Oke, jadi prediksi terakhir gue gak bakal nanya Noah, kenapa sih ya, jawabnya tim jagoannya udah pasti ya. Jelas kalau itu. Prediksi lu buat NFC West siapa yang bakal juara? Apakah Rams bakal repeat atau ternyata Trey Lance bawa 49ers, atau tiba-tiba Murray dengan duit baru langsung nasib baru buat Cardinals, atau jangan Seahawks lagi? Menurut siapa Kak yang bakal juara NFC West musim 2022? Rams pasti akan jadi favorit juga. Jadi gue akan tetap pilih Rams untuk juara divisi. Gue agak cautious juga sama dua tim ini, antara Cardinals sama 49ers, karena 49ers itu selalu selang-seling kayak performa satu season mereka bagus banget, season berikutnya mereka cedera parah semua. Rombongan tuh. Jadi 2018 itu gue inget banget tuh, 3-13, habis itu 2019 masuk NFC masuk Super Bowl, 2020 cedera lagi, 2021 kemarin masuk NFC Championship. Ya, kalau berdasarkan siklus sih, harusnya mereka masuk injury season. Gue masih lebih percaya terhadap Trey Lance dan juga Kyle Shanahan, dan juga defense-nya dari 49ers sih dibandingkan Cardinals. Yang gue rasa ini mulai banyak drama lagi nih. Selain juga Kyler Murray, juga tadi udah disebut ada DeAndre Hopkins yang sempat dapat sanksi musim ini. Jadi gue melihat Cardinals justru nggak masuk playoff. Just because karena udah gue sebut beberapa kali, untuk semua tim di NFC West ini mereka dapat jadwal lumayan berat. Jadi I think 49ers will squeak out masuk playoff, tapi gue mungkin nggak ngeliat
mereka bakal semeyakinkan musim lalu yang mereka masuk NFC Championship karena salah satunya ya waktu itu kan didukung sama cuaca buruk juga sih di Lambeau. Ya one thing led to another dan mereka masuk NFC Championship. Jadi gue rasa 49ers bisa masuk playoff. Seahawks gue mungkin dengan pede bilang no. Mereka akan becoming the dead last in their division. Oke. Oke. Jadi itu buat preview di NFC West ya. Nah, buat kalian prediksinya siapa yang bakal juara NFC West langsung aja tulis di komen ya. Dan jangan lupa langsung join Mega Fans karena hari Jumat tadi gue bilang udah mulai preseason, bulan September udah mulai regular season. Jadi kalau kalian ketinggalan berita NFL satu aja, udah deh. Ketinggalan banyak banget dah. Jadi langsung aja join Mega Fans, itu di sampingnya tombol subscribe ada join, langsung klik. Cuma 10.000 per bulan, lu bisa bayar pakai GoPay, bisa pakai Dana, bisa pakai ShopeePay. Udah banyak alternatif bayarnya, langsung aja join Mega Fans biar nggak ketinggalan sama berita NFL di Indonesia. Jadi thank you yang udah nonton, thank you yang udah dengerin di Spotify. Sampai ketemu di minggu depan di preview NFL musim 2022 selanjutnya ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.